Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatun faqsadu an sabilillah falahum adzabun muhin. Al-ayat. Jamaah sholat subuh di Masjid Faqih Utsman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalani Ramadan di minggu awal. Moga-moga kita bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan paripurna. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Al-Amin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh Masjid Faqih Utsman yang dimuliakan Allah, karena kita di bulan Ramadan salah satunya merupakan bulan muhasabah, mengevaluasi terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan diri kita, amal, dan juga persoalan-persoalan yang perlu kita kaji terkait dengan peradaban global sekalipun. Di kuliah subuh ini saya sengaja untuk menyampaikan tentang tema yang diilhami oleh Al-Quran, surat Mujadalah ayat 16 yang berbunyi, saya catat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Quran surat Mujadalah ayat 16. Ittakhadhu lan nalikane ngalap sapa wong akeh aymanahum maring pira-pira sumpahe wong akeh iku junnatan, nyekti kanggo tameng, nyekti kanggo perisai apa sumpah-sumpahe wong akeh. Fasoddu mongko bakal ngadohno sapa wong akeh an sabilillahi sangka dalan menuju Allah. Falahum mongko iku keduwe wong akeh adzabun utawi pira-pira siksaan iku muhinun kang luwih hina. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, sebagai tameng, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat adab
yang sangat menghinakan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ayat ini lalu kita tarik terhadap sejarah peradaban umat manusia sejak zaman dulu sampai sekarang, menemukan beberapa fakta-fakta kebenaran tentang ayat ini, terutama tentang strategi, tentang rencana-rencana orang-orang yang akan menjauhkan kepada diri kita tentang agama, keyakinan sebagai basis fondasi dalam kehidupan kita. Saya menemukan 6 instrumen, 6 faktor yang boleh kalau saya sebut tidak hanya bersinggungan terhadap agama, tapi dalam bahasa yang agak ekstrim, saya katakan akan memporak-porandakan terhadap keyakinan agama kita, khususnya agama Islam. Moga-moga 6 poin ini cukup. Nanti kalau lama juga diingatkan Pak Musti hari ini nanti. Maka saya singkat saja. Nanti kalau terlalu lama ya dikasih apa-apa aja Pak Musti. Pertama adalah apa yang kita sebut dengan fashion lifestyle atau gaya hidup, Bapak Ibu. Gaya hidup di sini tidak hanya gaya hidup mewah, borjuis yang jauh dari akhirat, bukan itu saja. Tapi yang saya maksud gaya hidup di sini adalah sikap pribadi sosok yang ganda di dalam praktek dan di dalam penampilan. Ini kalau kita kembali kepada teori sosiologi, kita kenal dengan teori Blackstreet, yaitu jalan hitam. Atau dalam saya dulu belajar sosiologi, kita kenal dengan teori dramaturgi, yaitu teori panggung. Pada pos ini, manusia dihadapkan satu pilihan yang susah untuk mengatakan antara kejujuran dengan kecurangan, antara kebenaran dengan kebatilan, antara pahlawan dengan begundal. Dan ini terjadi dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Makanya kita uji dalam Al-Quran ayat Mujadalah ini. Di dalam teori panggung terjadi sesuatu yang kita sangat susah untuk menyimpulkan antara kemurnian dengan kepura-puraan. Dan ini secara manusiawi dipengaruhi oleh nafsu keserakahan, kepentingan yang dominan, dan akhirnya melibas terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan agama itu sendiri. Kita ambil pos pada peristiwa zaman Rasulullah saja, sudah ada seorang legendaris yang kita kenal, Abdullah bin Ubay. Orang ini punya kepribadian ganda. Sisi lain menampilkan teori panggung seperti orang yang membela Islam, tapi kenyataannya dalam sejarah justru merusak dan memporak-pandakan agama dan Islam. Dan dalam sejarah Islam juga diawali pada pos pemerintahan Utsman, dan akhirnya kemudian goncang, dan akhirnya terjadi perpecahan, bahkan peperangan-peperangan. Kemudian kembali lagi pada zaman berikutnya, kita kenal dalam sejarah seorang Belanda orientalis, Snok, yang punya pribadi ganda. Dia mempelajari agama Islam khususnya. Penampilannya ulama, tetapi tujuannya adalah untuk menyelami intelijensi terhadap kelemahan-kelemahan Islam yang akhirnya kemudian dipakai strategi untuk perpecahan umat Islam, khususnya bangsa Indonesia pada waktu itu. Makanya perang antar agama di Ponegoro, Imam Bonjol, itu adalah perang Patri. Itu semua adalah karena adanya kepribadian ganda.
Nah, kira-kira pertanyaan kita, apakah zaman sekarang ada apa enggak? Kayaknya juga enggak pernah habis persoalan ini. Makanya kita sebagai umat Islam betul-betul waspada, kita tibar, kita melakukan analisis yang tajam dan konkret betul. Apalagi Bapak Ibu, peristiwa terus terang di media dari pra-pos sampai pasca Pilpres hari ini luar biasa gonjang-ganjingnya. Kita kadang-kadang dibingungkan antara kemurnian dengan kepura-puraan, antara kebenaran dengan kebatilan, antara kejujuran dengan kecurangan. Dan ini kalau kita terpeleset masuk ke jurang ini, maka rusaklah kita sendiri. Inilah para hadirin renungan, dan ini diabadikan oleh Al-Quran surat Mujadalah. Allah sudah merekam future oriented, masa lalu yang lebih jauh. Dan karena ini merupakan bagian dari basis manusia memang memiliki kecenderungan untuk itu. Kita semua memiliki kecenderungan untuk itu. Kita nggak tahu benar mana yang salah mana. Paling tidak yang terakhir kita mengenal istilah people power. Lalu kemudian muncul lagi, kemarin saya ikut kajian di Surabaya, kita menemukan tentang step in emergency. People power, pendukung yang satu, kelompok yang satu, lalu kemudian akan bergerak. Ada yang mengatakan, gak mungkin karena separuh, malah nanti akan terjadi people power versus people power. Bahkan akan muncul apa yang disebut dengan step in emergency, negara dalam keadaan darurat. Dan ketika negara dalam keadaan darurat, otoritas pemimpin akan mengeluarkan kebijakan. Moga-moga peristiwa ini hanya sebuah cerita kenangan fakta, tapi moga-moga tidak terjadi di negara kita yang kita semuanya menginginkan damai. Inilah Bapak Ibu para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, Masjid Fatih Usman yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Sebenarnya mau saya kaji lebih jauh, tapi karena waktunya. Yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan food, makanan. Makanan yang dalam arti ini merupakan strategi yang sengaja dimunculkan berupa zat-zat adiktif. Kalau zaman dulu kita kenal dengan candu, zaman raja-raja dulu sudah ada, zaman orang-orang Islam pra-Islam sudah ada, bahkan pas pra-Rasul sudah ada. Karena ternyata perang tidak hanya tentara melawan tentara, tapi kemudian kita kenal Ghazwul Fikr, perang peradaban, perang pemikiran. Bahkan saya ingat Raja Louis Inggris ketika di penjara pernah mengatakan, untuk menghadapi orang Islam jangan dilawan dengan perang fisik, karena jihadnya orang Islam itu lebih mumpuni. Maka untuk melemahkan orang Islam adalah perang non fisik. Makanya termasuk perang pemikiran, Ghazwul Fikr, kemudian perang peradaban, bahkan termasuk makanan, sabu, narkoba ini lalu kemudian sengaja diciptakan untuk melemahkan tidak hanya jiwa dan pribadi, tidak hanya konsep tentang kenegaraan, tapi agama. Satu-satunya jalan untuk melemahkan, untuk menjauhkan dari agama terutama generasi, yaitu tentang makanan yang kita kenal, narkoba ini. Dan anehnya di Indonesia ini justru yang diserang adalah daerah-daerah basis ideologi agama yang kuat. Aceh misalnya, bahkan Madura. Saya beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, saya ikut kajian intelijen di Surabaya. Ternyata Madura tidak hanya sebagai basis pintu masuk narkoba nasional, tapi Asia. Padahal Madura secara sosiologis, ideologis adalah masyarakat yang beragama kuat. Dan ini memang merupakan bagian dari strategi. Inilah para hadirin surat Mujadalah mengingatkan kepada kita. Yang ketiga adalah mass media. Setuju apa tidak?
bahwa media ini luar biasa strateginya. Baik itu strategi media mainstream atau sosial media, apalagi sekarang. Ternyata betul bahwa perang itu tidak hanya lagi antara fisik dengan fisik, tapi media. Dulu aja perang Teluk, kita kenal CNN dengan Al Jazeera, terus memberikan opini, menggiring masyarakat. Sekarang juga begitu. Kita digiring melalui bukan perang fisik, tapi perang media. Makanya lahirlah beberapa propaganda, informasi yang kita kenal hoax dan macam-macam berkeliaran karena strategis. Profesor Dr. Ken Weitzman, seorang pakar jurnalis dari negara barat, mengatakan bahwa ini adalah kepentingan masa depan. Dan ini betul. Makanya kalau umat Islam tidak menguasai media, hancur. Kalau dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini bagian daripada kita jujur apa tidak, bahwa media juga tidak berpihak terhadap kebenaran, walaupun ada yang mempertahankan tentang kebenaran. Inilah renungan kita. Yang keempat adalah perpecahan. Dan ini betul-betul sudah dirancang, bahwa perpecahan ini menjadi sesuatu strategi untuk menjauhkan kita dari agama. Dan beberapa fenomena negara di dunia luar seperti itu. Sering saya sampaikan bahwa Jazirah Arab sendiri yang merupakan bagian dari komunitas basis agama Islam itu sudah porak-poranda. Makanya kembali lagi kepada kepribadian yang ganda tadi. Seakan-akan banyak negara superpower menjadi pahlawan, tapi justru adalah memporak-porandakan satu persatu. Inilah bagian dari salah satu termasuk strategi untuk memperpecah belah, dan itu adalah juga menyangkut menjauhkan kita dari agama. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan hidup. Makanya para hadirin, Bu, jamaah sholat subuh di Masjid Fakih Usman yang dimuliakan Allah, LGBT dan lain-lain ini kemudian dipertarungkan. Bahkan di Jogja pernah mau didirikan masjid khusus kelompok-kelompok ini, dan karena nanti alasannya juga logis, karena mereka juga butuh tempat ibadah, sama-sama sebagai makhluk Allah. Mereka mengatakan, Mas, seandainya sampean jadi saya juga nggak mungkin memilih seperti ini. Betul, logika itu dibangun. Dan nanti akan berbesar dari penjelasan-penjelasan ini, lalu kemudian akan berkembang, dan ini merupakan strategi. Dan ternyata di kita sudah 1.500 itu per bulan. Kemarin laporan intelijen ketika kita rapat di Surabaya. Saya sebagai ketua FKDM Gresik, kemudian diutus mengikuti pelatihan intelijen dan termasuk koordinasi tentang orang asing. Dan ternyata kita temukan juga orang asing di kita ini, terutama sebelum pemilu kemarin, itu luar biasa. Kadang izin, tapi di balik itu juga menjadi spionase. Malah ditemukan di beberapa daerah orang asing yang HP-nya HP lawas jadul, tapi di rumahnya koneksi dengan satelit. Ini bagian dari persoalan-persoalan yang kita sebagai orang Islam juga harus waspada. Karena Al-Quran tadi mengingatkan bahwa mereka itu berani bersumpah hanya sebagai tameng, sebagai lipstik. Padahal sejatinya adalah fasoddu an sabilillah, menjauhkan mereka, kita dari agama kita. Ini sebuah kenyataan. Karena itulah para hadirin, pada renungan kuliah subuh ini, ya itu bagian daripada fakta yang harus terjadi, boleh. Tapi paling tidak kita berharap dan berdoa, moga-moga semua rekodoyo mereka itu boleh. Tapi insya Allah moga-moga kita dilindungi oleh Allah, sehingga Allah juga punya rekodoyo kepada mereka sebagaimana dalam Al-Quran.
makar mereka insya Allah akan dilibas oleh makar Allah. Dan itu satu-satunya terakhir doa kita, karena sekarang udah masuk di lingkungan kita. Persoalan-persoalan itu kita tidak terasa. Bahkan Gresik sendiri laporannya beberapa bulan yang lalu punya rating tertinggi juga tentang narkoba. Belum lagi nanti pada tanggal 22 atau berapa ya, tentang keputusan KPU. Makanya nanti akan terjadi apa ya, moga-moga apapun yang terjadi tidak sampai kemudian menjadi memporak-porandakan kerukunan, khususnya kepada basis kekuatan agama kita Islam. Saya kira itu Bapak Ibu, walaupun tidak sampai kepada 6-7 faktor tadi karena terlalu lama, moga-moga nanti ada lain waktu kita bertemu dan bersambung kembali. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.